Gunung Kawi masih ramai menjadi perbincangan. Sejak viral diungkap oleh pesulap merah bahwa Sarwendah pernah datang ke Gunung Kawi, publik dibuat penasaran tentang tempat keramat ini. Datang ke Gunung Kawi memiliki konotasi negatif, sebagai orang yang diduga melakukan ritual mencari pesugihan. Karena Gunung Kawi memang identik dengan pesugihan. Tapi sesungguhnya, sejarah awal Gunung Kawi sama sekali tidak berhubungan dengan pesugihan. Malah sebaliknya, inilah tempat pertapaan yang pernah dipakai oleh Mpu Sindok untuk bersemadi. Di Gunung Kawi juga terdapat 2 makam tokoh penyebar agama Islam yang sangat dihormati, sehingga kesan sebagai tempat mencari pesugihan menjadi kabur. Lalu mengapa Gunung Kawi selalu dihubungkan dengan pesugihan? Benarkah lokasi untuk mencari pesugihan adanya di puncak gunung? Lantas, setelah disebut-sebut pernah ke Gunung Kawi, akankah Sarwendah lapor polisi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menakjubkan, ternyata Gunung Kawi punya sejarah panjang yang bahkan jauh dari kesan buruk sebagai tempat mencari pesugihan. Menurut ahli spiritual Feni Rama, kisah tentang Gunung Kawi sudah dimulai sejak era Mataram kuno. Jadi ceritanya, saat itu Mpu Sindok melakukan semadi di lereng Gunung Kawi bagian selatan. Tujuannya untuk menyelaraskan semesta yang mengalami banyak gunangan. Dari sanalah sebenarnya awal mula Gunung Kawi menjadi tempat yang sakral melebihi tempat-tempat lain. Ada nampak jelas di Gunung Kawi sejarah yang pernah terjadi itu seorang Mpu Sindok, ya bernama Mpu Sindok. Nah dia itu memang bersemedi dan bertapa di Gunung Kawi, di lereng Gunung Kawi, di lereng Gunung Kawi di bagian selatan, ya. Jadi beliau itu Mpu Sindok itu memang beliau itu betapa memang dari zaman Mataram Hindu. Jadi bagaimana beliau itu ingin berselaras dengan semesta dan selaras dengan Sang Maha Esa, ya. Nah, terjadilah beliau bersemedi di sana. Nah, ditemenin oleh anaknya bernama Kameswara. Kameswara sendiri itu beliau adalah salah satu raja ke-7 di Tanah Kediri, ya. Nah, tempat beliau semedi itu berada di lereng Gunung Kawi bagian selatan, ya. Jadi memang satu titik yang paling sakral, salah satunya adalah di lereng Gunung Kawi bagian selatan, ya. Nah, di situ saja memang secara napak tilas sejarah itu pernah terjadi. Sudah dikenal sejak era sangat lama, Gunung Kawi semakin populer setelah menjadi tempat peristirahatan terakhir Eyang Jugo dan Eyan Imam Sujono. 2 tokoh ini merupakan penyebar agama Islam di sekitaran Gunung Kawi. Eyang Jugo sesungguhnya bukan penduduk lokal, karena merupakan pelarian dari Jawa Tengah pasca Perang Jawa selesai. Eyang Jugo atau aslinya bernama Raden Zakaria II adalah bangsawan Surakarta yang menjadi pendukung Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Di daerah sana itu terdapat makam Eyang Imam Sujono dan Eyang Jugo, ya. Nah, tapi beliau ini, ya, banyak orang yang salah tafsir bahwa beliau ini adalah pintunya gerbang untuk pesugihan di daerah sana. Padahal sesungguhnya bila mana orang yang datang ke sana memang diniatkan untuk ziarah, ya. Karena memang kan kehidupan di dunia ini kita tidak bisa semuanya itu positif. Ada negatif dan ada positif, ya. Nah, memang peziarah itu pertama kali akan ziarah ke Eyang Imam Sujono dan Eyang Jugo. Sebagai tempat berziarah, Gunung Kawi sejatinya memiliki energi positif. Apalagi di sana ada pusara tokoh penyebar Islam yang sangat dihormati masyarakat lokal. Feni Rama kemudian meluruskan anggapan bahwa makam Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono adalah tempat mencari pesugihan. 2 makam itu adalah tempat yang biasa diziarahi oleh orang yang datang ke Gunung Kawi.
Tapi jika orang ingin mencari pesugihan, bukan di situ lokasinya. Kepada mereka yang berniat mencari pesugihan, juru kunci akan memandu dan mengarahkannya ke tempat lain yang ada di puncak Gunung Kawi. Sebelum tadi saya cerita itu, saya menceritakan tentang keratonnya Gunung Kawi. Kalau keratonnya Gunung Kawi, ya kalau makam dari yang Jugo dan Imam Sujono itu menurut saya secara batin saya memandang itu berenergi positif. Ya, jadi letaknya pesugihan itu bukan terdapat di makam tersebut. Di ketinggian paling puncak itu, Feni Rama menyebut bersemayam penunggu Gunung Kawi yang dicari para pemburu pesugihan. Lewat teropong batinnya, Feni Rama merasakan bahwa gunung gaib memang memiliki arwah metafisika yang kuat. Ada gerbang gaib yang bisa dimasuki secara batin, untuk kemudian menjalin dialog dengan para penghuni alam yang tak terlihat. Tapi sesungguhnya, portal gaib tidak hanya ada di Gunung Kawi, karena di setiap tempat selalu ada pintu menuju alam gaib. Selama ini, hanya orang yang tidak memahami. Apalagi, pintu gaib juga memiliki tingkatan mulai dari yang sangat kuat hingga yang biasa-biasa saja. Kalau mata batin saya berkata bahwa memang di Gunung Kawi itu terdapat portal gaib. Dan portal gaib itu memang ada di beberapa gunung, laut, hutan, ataupun sungai. Ya, sebenarnya portal gaib pun ada di rumah kita pun ada, tapi dimensi yang berbeda. Yang membedakan adalah dimensi marahyangan, dimensi jin, dimensi para aulia dan leluhur. Mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, portal gaib juga bisa dimasuki oleh mereka yang punya kekuatan tertentu. Untuk yang kelasnya ada di tingkatan marakayangan, gampang sekali dimasuki. Untuk masuk ke sana itu kelasnya berbeda-beda. Kalau kita mau ke dimensi jin, tentunya satu. Justru kalau iman kita baik, kita bisa masuk ke sana. Kedua, orang yang punya perjanjian. Nah, biasanya manusia-manusia yang paling mudah sekali masuk ke portal itu adalah ke portal dimensi Marakyangan. Marakyangan itu adalah tempat dimensi di mana segala hawa panas, hawa buruk, kematian yang dalam keadaan tidak puas ya. Jadi dia itu tidak ada di bumi dan tidak ada di atas. Jadi begitulah, Gunung Kawi awalnya memang tempat berziarah yang ramah, tanpa isu pesugihan. Tapi pada akhirnya, Gunung Kawi populer sebagai tempat mencari peguihan karena ada yang sengaja mengarahkan para peziarah untuk melakukan ritual pesugihan. Dan itulah yang kemudian lebih dikenal. Oleh karena banyak orang yang berusaha mendapatkan pesugihan di Gunung Kawi, lebih celaka lagi setelah banyak orang yang melakukan ritual mendapatkan kesuksesan. Dari sanalah para juru kunci semakin gencar mempromosikan soal pesugihan. Setelah pengunjung datang, dilihat nih, biasanya para kuncen yang tanda kutip itu mengetahui. Mereka karena sudah bertahun-tahun turun-menurun kehidupan di sana sehingga mereka memahami. Baru setelah itu diarahkanlah ke Gunung Kawi. Dan biasanya tempat-tempat yang justru konotasi yang kurang bagus itu bukan di latar atau bukan di lereng, tetapi di puncak Gunung Kawi. Dan penunggu Gunung Kawi itu yang paling tertinggi, gaib yang paling tertinggi itu bernama Tunggulwati dan Tunggul Manik. Nah, yang terjadi di Gunung Kawi itu kalau feeling saya itu bukan di latar atarnya, bukan di lereng bawah Gunung Kawi Selatan yang tempat ada makam ziarahnya. Jadi biasanya setelah datang itu suka ada bisik-bisik diarahkan, kalau ada tentu masuklah ke wilayah gunung tersebut. Lalu seperti apa kisahnya hingga Sarwendah diketahui pernah mendatangi Gunung Kawi? Benarkah Sarwendah melakukan ritual mencari pesugihan? Gunung Kawi memang sedang diperbincangkan. Semua itu diawali dari pesulap merah. Datang ke Gunung Kawi untuk membongkar praktek-praktek pesugihan, pesulap merah justru mendapatkan fakta mengejutkan tentang kedatangan Sarwendah ke sana. Informasi itu diperoleh saat berbincang dengan seorang juru kunci Gunung Kawi.
Juru kunci itu tidak hanya menyebut nama Sarwendah, tapi nama-nama lain, termasuk artis lawas. Ternyata kunciannya berbicara seperti itu bukan hanya kali ini aja, udah lama. Nama-nama yang disebutin itu di video-video teman-teman saya yang meminta wawancarai kunciannya juga, ini dia juga menyebutkan nama-nama yang sama juga. Jadi udah disebutkan jauh-jauh hari lah gitu sama si kuncian ini. Nah, maka dari itu sebenarnya saya kesana tuh karena request dari netizen, terus kebetulan ketemu kunciannya, penasaran juga siapa-siapa aja sih orang-orang yang pernah percaya dengan hal semacam itu. Nah, kalau artis kita kan penasaran, ada nggak yang pernah kesini gitu, siapa-siapa aja, disebutin lah sama kunciannya. Politikus siapa aja, disebutin juga. Biasanya kalau mau pemilihan banyak tuh. Nama Sarwendah memang disebut namanya dengan sangat jelas oleh seorang juru kunci Gunung Kawi. Tapi pesulap merah masih ragu dengan informasi itu. Pesulap merah juga meragukan bahwa mantan personil girl band Cherry Bell itu melakukan ritual pesugihan. Kemungkinan paling nyata, kedatangan Sarwendah ke Gunung Kawi untuk kebutuhan syuting. Saya nanya di video saya ada dijelasin. Saya nanya detail kan ke kunciannya. Saya sempat nggak percaya juga. Terus saya nanya per detail, ini artis-artis ini datang ke sini cuma liburan doang atau ritual? Ya syuting berikut menjalankan ritual gitu. Kata mereka gitu. Kata kuncinya nggak tahu benar atau enggak. Makanya karena itu informasi yang penting, kalau memang enggak ya harus diklarifikasi lah. Harus dibantah karena bahaya banget. Kalau sampai itu nggak ketahuan publik dan dia umumin di dalam-dalam doang. Setiap ada yang pengunjung, ini yang kesini artis pernah ini. Politikus pernah ini gitu. Tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu, nanti bahayanya. Pesulap merah mendapatkan informasi lebih lengkap dari juru kunci Gunung Kawi, bahwa banyak artis yang juga datang ke kawasan yang identik dengan tempat mencari pesugihan itu. Katanya, memang tidak hanya Sarwendah yang pernah terlihat datang ke Gunung Kawi. Tapi meski banyak artis yang datang ke Gunung Kawi, pesulap merah masih tidak percaya dengan praktek-praktek pesugihan. Dengan penuh keyakinan, pesulap merah meragukan kemanjuran Gunung Kawi sebagai tempat mencari pesugihan. Sebenarnya bukan Sarwendah doang yang disebut ya, banyak sama si kunciannya. Iya, banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu gitu. Iya gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut perkataan kunciannya, saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya. Buktinya kunciannya sendiri bilang nasib-nasiban. Jadi kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban, nggak kesana nggak gimana juga. Nah, yang membuat saya yakin ritual pesugihan itu ya sama seperti kita kepercayaan agama lain ya, doa di tempat ibadah kita masing-masing. Itu ketika saya ke sana kan banyak warung-warung makan tuh di pinggirannya. Itu buktinya kagak kaya-kaya. Tetap aja warung makan bertahun-tahun. Terus iya harusnya itu yang terang-terangan di depannya kan. Saya nanya kok ini warung-warung ini pada ngejalanin ritual. Ngejalanin juga, nanti dia ngasih sajian-sajian juga. Tapi bangunannya kagak mewah-mewah. Terus juga iya harusnya udah KFC kalah tuh. Iya, McDonald kalah harusnya tuh. Ya, nah, terus juga saya ngelihat di sana banyak penjual-penjual bunga-bunga kan di pinggirannya. Ya, penjual bunga ini harusnya udah punya toko bunga misalnya. Iya, internasional gitu. Mungkin jualannya di situ gitu kan. Tapi ya, namanya rezeki itu Allah udah takdirkan. Jadi tugas kita sebagai manusia ya minta sama Tuhan kita masing-masing. Sama Allah Azza wa Jalla, minta semaksimal mungkin, sepercaya mungkin, bukan dengan menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan agama yang kamu jalani. Kecuali ya agama kamu kejawen ya boleh, itu ritual kejawen. Lalu mungkinkah Sarwendah ke Gunung Kawi untuk cari pesugihan? Akankah kasus ini dibawa ke ranah hukum? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah pesulap merah mengungkap bahwa Sarwendah pernah ke Gunung Kawi, bantahan datang dari mantan istri Ruben Onsu itu.
Lewat tim kuasa hukumnya, dengan tegas Sarwendah menyebut bahwa berita tentang dirinya ke Gunung Kawi untuk ritual mencari pesugihan tidak lebih dari framing. Secara jujur, artis berusia 36 tahun itu memang pernah ke Gunung Kawi, tapi bukan untuk mencari pesugihan. Sarwendah bahkan datang bersama Jordi Onsu untuk syuting. Saya akan sampaikan dulu yang pertama bahwa klien kami menolak tegas bahwa framing lagi terhadap klien kami terkait pesugihan ini dilakukan oleh klien kami. Ditolak oleh klien kami bahwa klien kami ke sana murni melakukan syuting acara, yaitu podcast kakak beradik, temanya horor. Ya, jadi sudah ditegaskan sama klien kami diminta untuk menyampaikan juga bahwa itu sekali lagi framing. Saya nggak tahu motivasinya apa. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan lakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya. Klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu, ya. Nah ini jauh, dia benar-benar klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Bisa dilihatlah mungkin di TikTok live-nya gitu ya. Jadi memang nggak masuk akal kalau dia pesugihan harus sampai kerja sekeras itu. Untuk membantah dugaan melakukan ritual mencari pesugihan, tim kuasa hukum Sarwendah kemudian menunjukkan bukti-bukti bahwa ibu dua anak itu ke Gunung Kawi untuk syuting podcast. Karena tema podcastnya horor, lokasi syuting yang dipilih adalah Gunung Kawi. Jadi memang pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting. Gitu aja. Gitu ya. Oke. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Memang di situ selain Sarwendah. Kalau yang lain kami kurang Kru aja lah. tahu ya krunya ya, cuman ada Jordi juga di situ kok. Jadi memang aktivitas syuting gitu ya. Apa itu bentuknya podcast atau Podcast. Jadi memang gitu ya? temanya horor begitu. Jadi memang ada pengambilan gambar dan video di sana. Begitu. Jadi ya ini pemberitaan yang sebenarnya mungkin niatnya menghibur begitu ya awalnya ya, mencari sensasi begitu, tapi dengan viral seperti ini cukup merugikan klien kami, namanya disebut-sebut begitu. Ini kan fitnah berarti ya. Pada era-era Covid lah, kira-kira 2021 mungkin ya pada saat itu ya, 2021-2022. Ya sebenarnya kan podcast ini bagaimana dibuat sedemikian rupa untuk hiburan semata. Sama lah dengan acara-acara horor pada umumnya begitu ya, mengambil set benar-benar di Gunung Kawinya, dan apalagi yang tadi saya tunjukkan begitu ya, ada gapuranya begitu, yaitu untuk membangun suatu set yang sakral begitu. Jadi bahwa harus pesugihan langsung saya rasa tidak. Jika berita viral tentang kedatangan Sarwendah ke Gunung Kawi untuk syuting masih diasumsikan mencari pesugihan, langkah hukum akan dilakukan. Saat ini, kemungkinan lapor polisi masih dalam pemikiran. Tapi jika nanti ditemukan unsur pidana, Sarwendah akan bertindak tegas dengan mengadu ke polisi. Terkait Kuncen ini yang tidak clear, karena memang di situ kan ramai ya. Itu satu tempat yang bisa saya bilang cukup terbuka begitu di alam begitu kan, dan apalagi di sana katanya ada 5 tempat ibadah begitu, dan ada publik juga di situ, ada orang umum yang mungkin asal bicara bisa jadi ya, kita menduga-duga nih ya. Mungkin asal bicara, dia melihat oh ada artis di situ, mungkin dia sedang apa begitu kan. Tapi bisa juga seperti yang tadi Bang Kris sampaikan, apakah ada niat jahat di balik pemberitaan yang viral ini? Nah, ini yang kita coba selidiki, jangan sampai ke arah situ. Gitu, ya. Jadi sederhananya bahwa kalau menemukan klien kami satu kali saja di Gunung Kawi, artinya kan bukan pesugihan. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau memang cuma satu kali kan clear lah, itu memang sebuah event di mana ada syuting podcast. Ya, jadi nggak usah lagi kita perpanjang. Cuman yang mau kita perpanjang nanti adalah bagaimana video ini bisa viral, apakah menyudutkan klien kami apa enggak, itu yang lagi kita pelajari. Kembali lagi, kami akan teliti itu.
Bagaimana suatu pemberitaan seperti ini bisa menjadi viral dan menyudutkan dugaan kami menyudutkan klien kami begitu ya. Membicarakan Gunung Kawi sudah pasti tidak bisa lepas dari urusan mencari pesugihan. Sebab gunung di perbatasan Malang dan Blitar ini identik dengan tempat mencari pesugihan. Tapi Gunung Kawi tidak sendiri. Banyak gunung lain yang juga selalu dikaitkan sebagai tempat pesugihan. Dan semua yang melakukan praktek mencari pesugihan melakukannya secara diam-diam. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was